Selamat datang di Full Trader FX YouTube channel. Nah, di channel ini biasa kita adakan namanya backtesting selama 50 kali manual. Jadi kita akan testing beberapa strategi-strategi yang populer di luar sana. Kita tes secara manual supaya kalian bisa mendapatkan win rate. Kemudian dari modal sini sampai 50 kali itu mendapatkan untung berapa, rugi berapa. Jadi kalian tidak perlu itu masuk ke market tanpa mengetahui win rate sebuah sistem. Jadi kita tes untuk Anda supaya Anda mendapat value dari video kita. Jadi let's get started. Oke, di video kali ini kita akan testing 50 kali stokastik 14 dan RSI 14. Ini sangat populer untuk stokastik 14 dan RSI 14 juga sangat populer di luar sana. Jadi kita akan bahas itu bagaimana cara enternya. Kita bahas lebih dulu cara testingnya. Yang pertama, modalnya adalah $5.000. Kita memakai modal $5.000. Entry secara manual menggunakan trading view. Jadi kita akan trading secara backtest, jadi dari ke belakang menggunakan trading view. Nanti kalian bisa lihat sebelah kiri itu trading view, sebelah kanan itu Excelnya. Jadi kalian bisa tahu kurvanya, kemudian win loss itunya kalian bisa tahu nanti. Kemudian risk and ratio 1:2. Ini always 1:2. Kenapa? Ketika kalian gagal satu kali, untung satu kali, kalian masih untung. Karena katakanlah 1:2 berarti stop loss 20, TP 40, atau stop loss 10, TP 20, atau stop loss 50, TP 100. Jadi TP nya selalu dua kalinya stop loss. Oke, jadi ketika gagal dua kali, untung satu kali, itu masih break even. Itu alasannya. Kemudian resiko 2% per trade. Jadi tidak ada tuh resiko itu naik atau turun. Kenapa? Supaya risk and ratio nya tetap sama terus menerus. Itu alasannya. Kemudian testing mulai tanggal 1 Januari 2019 biar sama seperti testing yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Ini volume 6, jadi kita sudah ada 6 video untuk testing. Jadi biar sama seperti video-video selanjutnya sebelumnya, kita samakan time frame-nya. Tes sebanyak 50 kali. Kemudian stop loss di atas high sebelumnya. Kita contoh ada high. Ini high atau low sebelumnya ya. Oke, kita bahas high terlebih dahulu. Nah, ketika ada sell, katakanlah ya, kalian sell di area sini, berarti stop lossnya di area sini, di high sebelumnya. TP-nya ya pastinya dua kalinya sini. Ya, sini. Kalau lagi bullish berarti ketika ini buy ya di bawah sini, TP-nya ya dua kalinya, dua kali sini. Itu cara menentukan stop loss-nya di sini. Kemudian satu kali per trade supaya tidak over trade. Satu kali per trade. Ketika trade masih ada yang jalan ya kita tidak enter lagi walaupun ada opportunity yang lain. Itu. Kemudian stokastik kita bahas terlebih dahulu apa yang kita bakalan gunakan. Kita menggunakan stokastik 14. Apa tuh stokastik? Kita bakalan bahas. Kegunaan utama indikator ini antara lain untuk mendeteksi kondisi jenuh beli overbought atau terlalu mahal. Kita bilangnya selalu jenuh beli overbought atau jenuh jual oversold atau terlalu murah. Jadi ada parameter, ada garis seperti ini, kemudian ada kurva naik turun naik turun naik. Nah seperti ini. Di area sini adalah overbought, terlalu banyak orang membeli, jadi dia bilang ini terlalu murah. Dan di sini adalah oversold, ini berarti apa? Terlalu, oh ini sorry, yang atas tadi terlalu mahal, yang ini adalah terlalu murah, makanya banyak orang membeli dan harga langsung naik. Ini banyak orang menjual, harga langsung turun. Jadi seperti itu. Kemudian stokastik memiliki dua garis osilator yang disebut garis K pada gambar berikut dan pada gambar berikut. Oke, jadi di area stokastik
seperti ini. Ada dua area, ada dua garis. Nah, biasanya seperti ini. Nah, kebanyakan orang itu juga dia akan enter ketika garis ini, garis K dan D itu bersilang. Kalau seperti ini berarti apa? Ya kita sell dan boom, turun. Itu cara kita trading dengan stokastik. Kedua garis ini berkisar skala 100 di atas level 80 overbought, sedangkan di bawah 20 oversold. Jadi garis parameter yang saya bilang tadi itu kalian bisa adjust, tapi kita bilangnya di sini adalah 80, yang di bawah sini adalah 20. Jadi kalau di atas 80, ini di atas 80 berarti apa? Terlalu mahal. Banyak orang yang menjual, turun. Kalau di bawah 20 berarti terlalu murah, berarti banyak orang yang akan menjual. Oke. Itu cara trading untuk stokastik. Apakah selalu untung? Kita bakalan lihat nanti bagaimana. Kemudian yang kedua, signals in strength relative strength index, RSI. RSI di sini itu kegunaannya sebenarnya sama seperti stokastik, yaitu sinyal terlalu mahal atau sinyal terlalu murah. Indikator teknikal yang mengukur besarnya perubahan harga dalam periode tertentu. Periodenya berapa tadi kita bilang 14, karena kita mengetes 14 RSI, menganalisa apakah kondisi di pasar sudah mencapai jenuh jual, oversold, terlalu murah, atau jenuh beli, overbought, terlalu banyak orang yang membeli, overbought. Jadi bought-nya itu over, terlalu banyak membeli, terlalu mahal. Itu berarti apa? Sama seperti yang di sebelumnya. Jadi kenapa kok saya gabungkan? Di luar sana banyak menggunakan stokastik dan RSI, karena apa? Ketika stokastik itu memberikan terlalu mahal, RSI juga bilang ini terlalu mahal, berarti mereka apa? Confident. Oh ya, dua indikator bilang ini mahal, berarti saya bisa sell. Nah, jadi seperti itu. Kenapa banyak orang yang memakai itu? Oke, kita lanjut ke testing. Oke, testing. Sebelum kita testing, kita taruh terlebih dahulu bagaimana cara kita tradingnya. Pertama, masuk ke indikator. Kalian bisa masuk ke MetaTrader, TradingView, dan EasyTrader, pakai apapun ini pasti ada. Ketika stokastik biasanya namanya stokastik oscillator 1433. Oke, kemudian taruh namanya RSI, boleh. Kalau nggak ada RSI ya relative strength index, itu sama aja ya, RSI. Kalian bisa klik, itu juga sama, yaitu 14. Cara tradingnya itu ketika RSI kembali ke area ini, kembali ke area 30. Jadi kalau stokastik sudah kita bahas tadi, ada dua garis parameter. Garis yang paling atas adalah 80, yang bawah adalah 20. RSI agak turun, yaitu 70 dan 30. Jadi di atas 70 adalah overbought, di bawah 30 berarti oversold, terlalu murah. Di bawah sini terlalu murah, di bawah sana terlalu mahal. Stokastik juga sama, terlalu mahal, terlalu murah. Nah, cara tradingnya itu ketika RSI kembali ke area parameter yaitu 30, kita bisa bilang itu bahwa market sudah mulai bullish. Oke, kembali ke area parameter itu kita bisa bilang itu sudah mulai bullish, dan seharusnya stokastik itu juga crossover. Nah, seperti ini, crossover. Oke, jadi kita bisa enter saat seperti ini, boom, crossover, kembali. Oke, berarti di area sini. Stop lossnya di bawah low dan
1/2 and win. Jadi itu cara tradingnya. Kita percepat untuk videonya. Dari trading yang sudah kita lakukan, kalian bisa lihat 5 trading pertama sangatlah besar losingnya, ada 5 kali loss. Kenapa? Kalau kalian bisa lihat itu dia sangat-sangat trending sekali. Jadi ini parah banget ketika masuk ke trending market. Strategi ini nggak bagus ketika waktu market itu trending. Kenapa? Dia melihatnya itu, wah ini udah kemahalan nih, ternyata market masih naik. Oh ini udah kemahalan nih, ternyata market masih naik. Oh ini terlalu mahal, market masih naik dan naik. Itulah kelemahannya untuk trading ini. Dan kalau bisa kalian lihat di area profit itu ada minus 100 dan untung 200 always. Makanya kita bilang 1/2 balance. Kalian bisa lihat itu pergerakannya sekarang, pergerakannya modalnya jadi ada 4.900, 4.400 karena berkurang 100. Ketika untung ya bertambah menjadi 4.700. Kemudian modal awal benar 55.000, number of trade, win, loss, dan win percentage. Kita bisa lihat semuanya di situ. Again, bukan masalah strategi yang bagus, tetapi risk dan money management yang bagus. Anda tidak perlu untung 100% di market, 40% saja you will still make money. Oke, kita lanjutkan. Oke, dari semua testing yang sudah kita lakukan, ini hasilnya. Apa hasilnya, Mas? Kita bisa lihat win loss-nya, loss, win. Winnya sedikit sekali, pernah win 5 kali berturut-turut, tetapi juga sering loss berturut-turut juga. Kita bisa lihat number of trade 50, winnya 21, lossnya 29, win percentage 42, parah sekali, it's not good. Kemudian kalian bisa lihat balance-nya dari 5.000 menjadi 6.300, masih untung 1.300. Kalau bisa dilihat kurvanya naik turun, tapi overall masih winning. Lihat win percentage-nya 42, you still make money. Dari situ kita bisa lihat, oh ternyata memang risk management itu penting, nggak cuma strategi saja atau indikator apa yang bagus, Mas. No, risk management itu juga sangat-sangat penting. Oke, terus kita lanjut ke ini ya, kesimpulannya sekarang. Dari kesimpulan tadi, apa sih yang kita bisa terima? Pertama, tes itu berakhir pada April 2009, berarti Januari, Februari, Maret, April, 3 bulan sudah mencapai 50 kali trade. Terlalu banyak trading di situ. Kemudian strategi sangat tidak rekomen. Kenapa? Yang pertama, ketika market itu trending, oke, stokastik itu kalian bisa lihat ini parameternya 80 dan 20. Ketika dia naik, kalian bisa bilang, ini sudah overbought, dia tetap di atas sampai lama gitu. Nah di sini kalian pasti sudah sell. Nah, ini yang bikin strategi ini nggak bagus. Strategi ini bagus saat konsolidasi, yes, karena saat konsolidasi kita bisa tahu, oke, oversold sell, overbought sell, oversold buy, overbought sell, overbought sell. Jadi setelah kita tes selama 50 kali, kita bisa tahu ternyata saat konsolidasi itu lebih bagus. Kemudian ketika market sedang trend, strategi ini buruk sekali. Kita udah jelasin tadi. Ketika RSI oversold atau overbought, stokastik selalu mengalami hal yang sama. Jadi kalau kalian lihat, ketika RSI itu katakanlah overbought sekarang, kemudian dia turun,
kita lihat di stokastiknya itu pasti juga sama, dia di area oversold atau overbook. Kalau sekarang berarti dia di area overbook juga. Jadi sebenarnya tidak perlu stokastik untuk tes ini, RSI aja udah cukup, karena kayak stokastik itu nggak ada gunanya di sini. Kemudian mendapatkan entry yang sangat pucuk. Jadi kalau kalian lihat di video terakhir atau di ini background ini, kalian bisa lihat entry-nya sangat pucuk sekali. Tetapi mendapatkan entry pucuk seperti ini, kalian harus menghilangkan, kayak harus losing banyak terlebih dahulu baru dapat yang pucuk. Itu yang kenapa saya tidak rekomendasikan. Oke, itu semuanya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kalau ada strategi yang ingin kalian luapkan, atau saya punya strategi mas, bisa dites enggak? Silakan drop komen saja, nanti kita tes. Oke. Again, kalau masih belum, silakan follow Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok kita. Cari saja nama saya, pasti ada Rizky Aditama, itu semua masih ada di situ. Jadi silakan di follow semuanya, karena kita akan berikan banyak edukasi yang lain seperti live Instagram, nanti kita juga ada. Kemudian TikTok ada 1 menit edukasi, 15 detik edukasi di sana, tips-tips. Jadi silakan di follow semuanya. Kemudian sudah, I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. And again, like button dan juga komen di bawah, karena kita baca semua komen Anda dan juga kita balas komen Anda. Jadi jangan lupa untuk komen dan subscribe. Kalau ingin lebih banyak video dari kita, video edukasi lain dari kita, silahkan cek di sana, cek di belakang di sana, di bawah dan di bawah. I will see you in the next video. Bye bye.